Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simplisia yang mengandung senyawa golongan minyak atsiri atau essential oil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan essential oil atau minyak atsiri itu? Jadi, essential oil itu adalah senyawa yang didapatkan dari tumbuhan dan sifatnya itu mudah menguap serta memiliki aroma yang khas. Nah, bagaimana essential oil atau minyak atsiri tersebut diekstraksi dari tumbuhan? Pada umumnya didapatkan dari proses destilasi. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih perbedaan antara essential oil atau minyak atsiri dengan minyak goreng misalnya, atau minyak kelapa misalnya, atau minyak jagung, atau minyak zaitun? Apakah mereka berdua sama? Tentu saja berbeda. Jadi, ada yang disebut dengan essential oil, ada juga yang disebut dengan fixed oil. Jadi, kalau minyak tersebut itu memiliki aroma yang khas, maka dia disebut dengan essential oil. Jadi dua sifat, memiliki aroma yang khas dan mudah menguap. Tapi kalau minyak tersebut tidak mudah menguap dan tidak memiliki aroma yang khas, maka dia disebut dengan fixed oil. Nah, apa contohnya fixed oil? Contohnya fixed oil itu ada minyak kelapa, kemudian minyak sawit, kemudian minyak zaitun, minyak jojoba oil, kemudian minyak biji bunga matahari. Itu semua adalah contoh fixed oil. Dan yang perlu diingat, fixed oil ini tidak mudah menguap. Jadi kalau diteteskan di kertas, maka essential oil itu akan hilang, tidak berbekas. Tapi kalau fixed oil dia akan berbekas ya. Kemudian, di manakah essential oil disimpan pada tanaman? Jadi essential oil itu bisa disimpan di sel minyak, misalnya pada kulit batang cinnamomum ya, kayu manis. Kemudian bisa juga di kelendar minyak, itu misalnya pada cengkeh. Kemudian bisa juga di secretion duct atau vitae, itu misalnya pada anis. Misalnya juga bisa juga disimpan di glandula hairs atau trichoma glandular. Misalnya pada tanaman apa? Pada tanaman bunga chamomile, kemudian mentha piperita, kemudian lavender, rosemary. Itu mereka semua menyimpan minyak atsirinya di dalam trichoma glandular. Metabolit sekunder apa yang terkandung di dalam minyak atsiri atau essential oil? Ada 3 golongan utama metabolit sekunder dalam minyak atsiri. Yang pertama adalah golongan fenol, kemudian yang kedua adalah golongan monoterpen, dan yang ketiga adalah golongan sesquiterpen. Di antara ketiga golongan tersebut, maka golongan fenol dan golongan monoterpen itu yang paling mudah menguap dan aroma harumnya itu paling mudah tercium. Kemudian golongan sesquiterpen itu lebih sulit menguap dibandingkan golongan fenol dan golongan monoterpen, dan aroma harumnya itu termasuk bismut atau dia lebih tahan lama ya. Nah, apa saja contoh senyawanya dalam minyak atsiri tersebut? Jadi yang termasuk golongan monoterpen ya, dia ada citral, ada limonen, ada geraniol, ada beta-phellandren, kemudian ada menton, carvacon. Nah, kemudian yang termasuk golongan fenol ada eugenol, kemudian yang termasuk golongan sesquiterpen itu adalah senyawa metabolit sekunder yang banyak terkandung pada sandalwood atau minyak cendana. Ini adalah beberapa karakteristik fisika kimia dari minyak atsiri ya. Yang pertama adalah pasti memiliki aroma yang khas. Kemudian yang kedua adalah memiliki indeks refraktif.
ya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki putaran optik. Kenapa memiliki putaran optik? Karena kebanyakan adalah berada dalam bentuk monoterpen atau sesquiterpen, di mana mereka memiliki ikatan rangkap dua alkena, ya. Jadi pasti memiliki putaran optik. Kemudian densitasnya atau berat jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan air. Kemudian yang kelima adalah kebanyakan minyak atsiri itu tidak larut di dalam air, ya. Nah, sekarang kita masuk pada produksi dari minyak atsiri. Jadi ada beberapa metode produksi minyak atsiri. Kemudian setiap minyak atsiri juga memiliki fungsi tertentu, ya. Ada yang digunakan sebagai pengobatan, sebagai antiseptik, ya. Misalnya neem oil atau clove oil. Kemudian sebagai karminatif, misalnya golongan Menthapiperita. Kemudian ada yang digunakan sebagai flavoring agent, ya. Misalnya lemon oil atau sweet orange oil. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai bahan baku di industri parfum, misalnya rose oil atau nutmeg oil. Kemudian patchouli oil. Kemudian juga digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis senyawa yang lainnya. Misalnya clove oil, karena dia kandungan eugenolnya tinggi, maka digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis senyawa vanilin, ya. Nah, bagaimana dengan rute penggunaannya? Ada minyak atsiri yang digunakan dengan rute inhalasi. Misalnya minyak atsiri yang tujuan penggunaannya adalah untuk dekongestan air. Kemudian ada juga yang digunakan dengan melalui rute peroral. Contohnya apa? Contohnya adalah minyak atsiri yang indikasinya untuk obat batuk. Kalau saudara lihat pada beberapa obat batuk, mereka menambahkan peppermint oil atau minyak adas ke dalam sediaannya. Kemudian ada yang juga yang digunakan secara transdermal atau dengan rute topikal. Nah, bagaimana proses ekstraksi dari minyak atsiri ini? Jadi ada beberapa prinsip ekstraksi dari minyak atsiri atau essential oil, ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan destilasi, baik itu destilasi uap atau destilasi air, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan teknik expression. Expression ini termasuk cold extraction atau ekstraksi dingin. Kemudian ada yang menggunakan dengan teknik ekstraksi menggunakan pelarut. Kemudian ada juga yang menggunakan teknik enzim hidrolisis, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan teknik enfleurage, ya. Sebagian besar minyak atsiri diperoleh dengan teknik destilasi. Tapi ada juga beberapa jenis minyak atsiri yang didapatkan dengan teknik expression. Expression ini kayak semacam apa, ya? Jadi alatnya itu dia menggunakan alatnya itu terdiri atas dua punch yang memiliki tekanan tertentu. Jadi ketika bahan baku atau raw materialnya itu ditekan di antara kedua punch, itu minyaknya akan keluar, ya. Minyak apa yang diperoleh dengan metode expression ini? Kebanyakan adalah minyak dari golongan citrus, ya, jeruk. Mau itu lemon oil, kemudian sweet orange oil, citrus oil atau minyak jeruk purut atau grapefruit oil, bergamot oil, dan lain sebagainya. Itu mereka kebanyakan diperoleh dengan proses expression. Kemudian extraction with solvent, ini ekstraksi dengan menggunakan pelarut tertentu. Metode ini jarang digunakan untuk mendapatkan essential oil karena ketika kita mengekstraksi dengan menggunakan pelarut tertentu, kebanyakan yang tertarik tidak hanya essential oilnya tapi metabolit sekunder yang lain, ya. Kemudian ada enzymatic hydrolysis, yang terakhir ada enfleurage. Enfleurage ini banyak digunakan untuk
Tanaman-tanaman penghasil minyak atsiri yang aromanya itu masih tetap ada, masih tetap awet ya, tetap muncul meskipun bahan bakunya itu sudah dipetik dari tanamannya ya. Contohnya yang diekstraksi dengan Enflurage ini ada Kananga oil, kemudian melati, minyak jasmine oil, kemudian rose oil, ya itu salah satu 3 minyak yang diekstraksi dengan Enflurage. Bagaimana prinsip dari Enflurage? Saudara bisa lihat di video yang saya attach di VLM ya. Simplicia pertama yang mengandung minyak atsiri adalah Syzygium aromaticum atau cengkeh. Nah, bagian mana yang diambil dari cengkeh untuk menghasilkan minyaknya? Yang diambil adalah bagian kuncup bunganya, kemudian bagian daun, dan juga bagian batang. Apakah sama kualitasnya antara minyak yang diambil dari bagian yang berbeda tersebut? Tentu saja kualitas minyaknya tidak sama. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus kualitas minyaknya adalah clove oil yang diambil atau diekstraksi dari kuncup bunga. Ya. Nah, apa kandungan metabolit sekundernya? Kandungan metabolit sekunder dari minyak atsiri, dari minyak cengkeh itu adalah eugenol, paling banyak yaitu sekitar 85%. Kemudian, apa fungsi dari clove oil? Yang pertama adalah sebagai lokal anestesi untuk nyeri gigi, kemudian sebagai antispasmodik, dan untuk karminatif juga. Dan ini poin keempat, ini yang paling banyak digunakan di industri, yaitu sebagai bahan baku untuk sintesis vanilin. Kenapa bisa digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis vanilin? Karena tadi kandungan eugenolnya sebanyak 85%. Eugenol itu adalah raw material untuk membuat senyawa vanilin. Nah, apa saja fragmen yang akan saudara dapatkan ketika mengamati Simplicia cengkeh? Jadi yang pertama yang akan saudara dapatkan ya ketika mengamati Simplicia cengkeh itu adalah bagian parenkim ya. Kemudian ini juga tampak sel batu, jadi ada beberapa jenis sel batu ya. Kemudian saudara akan mendapatkan juga butir polen seperti ini ya. Kemudian saudara juga akan mendapatkan epidermis. Pada beberapa potongan saudara juga akan mendapatkan stomata pada epidermis tersebut ya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi kalau bahan baku minyak cengkeh tersebut dari kuncup bunganya atau dari bunga yang sudah mekar ya. Jadi kalau bahan bakunya itu diambil dari kuncup bunga ya atau dari batang ya, maka di Simplicia tersebut akan banyak sekali dijumpai kristal oksalat dalam bentuk prisma. Ya, tapi kalau bahan bakunya diambil dari kuncup bunganya, ya, maka tidak ada kristal kalsium oksalat pada Simplicianya, ya. Oke. Tanaman berikutnya adalah Matricaria chamomile atau yang disebut juga dengan Jerman chamomile, dan minyaknya biasa disebut dengan chamomile oil. Matricaria chamomile ini termasuk famili Compositae atau Asteraceae ya. Nah, apa metabolit sekunder dari kandungan chamomile oil? Itu ada senyawa matrikarin, juga ada senyawa kamazulen. Nah, apa aktivitas farmakologinya? Jerman chamomile oil ini yang dipakai sebagai minyak itu adalah bagian bunganya. Ini biasa digunakan sebagai antispasmodik. Dan kalau di luar negeri, teh dari Simplicia bunga Jerman chamomile ini digunakan sebagai tranquilizer atau obat penenang. Kemudian, nah satu lagi aktivitas farmakologinya yang paling bagus adalah sebagai antiinflamasi untuk
iritasi yang disebabkan oleh paparan sinar matahari atau juga untuk iritasi yang disebabkan oleh diaper ya, popok sekali pakai. Kemudian untuk identifikasi minyak atsirinya bisa menggunakan Sudan 3. Kalau warnanya berubah menjadi merah, dia berarti positif mengandung minyak atsiri. Nah, ini adalah fragmen spesifik yang akan saudara dapatkan pada Jerman chamomile ya. Jadi di sini ada trikoma, jelas sekali trikomanya. Kemudian ada epidermis ya. Kemudian ada berkas pengangkut juga ya, berkas pembuluh dengan penebalan nokta ini. Kemudian ada juga butir polennya ya. Kemudian ada juga epidermis dengan stomata ya. Kemudian ada juga parenkim, ini juga epidermis dengan stomata. Kita masuk pada tanaman berikutnya yaitu Pimpela anisum. Yang dipakai sebagai minyak adalah dari bagian tanaman buahnya, disebut juga dengan anis oil. Apa metabolit sekunder yang terkandung pada anis oil? Ya, dia mengandung anetol. Ya. Nah, digunakan sebagai apa anis oil ini? Dia sebagai karminatif. Anis oil ini banyak ditambahkan pada sediaan minyak telon ya. Kemudian yang berikutnya adalah fragmen spesifik dari serbuk simplicia dari fennel ya. Yang pertama ada mesocarp ya. Kemudian yang kedua ada endocarp. Kemudian yang ketiga ada trikoma ya. Kemudian ini serabut sclerenchyme dengan berkas pengangkut. Yang kelima ada epicarp. Kemudian yang keenam ada vitae. Vitae ini adalah saluran yang berisi minyak atsiri. Kemudian ini adalah lembaga. Kemudian ada endosperm yang di dalamnya ini ada kristal kalsium oksalat. Oke, berikutnya adalah Cinnamomum zeylanicum. Cinnamomum zeylanicum ini diambil, bahan baku yang diambil sebagai minyak adalah dari cortex atau bark ya, atau kulit batangnya. Biasanya disebut juga dengan Cinnamomum oil. Dia merupakan famili Lauraceae. Nah, Cinnamomum zeylanicum ini disebut juga dengan Ceylon cinnamon. Nanti saudara akan mendapati juga yang namanya Cinnamomum burmani ya, dan Cassia cinnamomum. Nah, ketiga-tiganya ini berbeda. Namun aroma dari yang dihasilkan, aroma minyak yang dihasilkan itu hampir mirip sekali. Yang pertama kita masuk pada Cinnamomum oil. Kandungan metabolit sekundernya yang paling tinggi adalah senyawa cinnamaldehid ya. Dia mengandung eugenol juga, tapi dalam kadar yang sedikit. Kalau dibandingkan dengan clove oil, tentu saja lebih tinggi eugenol dari clove oil ya. Kemudian digunakan sebagai flavoring agent. Nah, cinnamon oil ini yang terkenal sebenarnya adalah efek dari antidiabetesnya, terutama karena adanya senyawa cinnamaldehid. Kemudian fragmen spesifiknya ada apa? Yang pertama ada sel minyak, ini single sel minyak. Kemudian ada sel batu, ini sel batunya tampak jelas sekali ya, dari kulit batangnya ini ya, ini sel batu. Kemudian yang ini adalah serabut sclerenchyme ya, ini sel batu dengan serabut sclerenchyme ya. Kemudian ada amilum. Kemudian ada kristal CA oksalat. Ini kristal CA oksalatnya bentuk jarum ya.
Oke, yang berikutnya adalah Cassia bark. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini salah satu dari jenis Cinnamomum. Cassia bark ini dari tanaman Cinnamomum cassia, sama-sama famili Lauraceae. Aromanya juga hampir mirip sekali. Nah, apa bedanya antara Cassia bark dengan cinnamon oil? Jadi ini biasanya disebut juga dengan Chinese cinnamon oil ya. Jadi yang pertama bedanya adalah dari penampakan simplisianya. Kalau cinnamon bark itu kulit batangnya itu berupa gulungan yang lebih tebal. Tapi kalau Chinese cinnamon bark itu kulit batangnya lebih tipis ya, korteksnya lebih tipis. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah dari kandungan metabolit sekundernya. Nah, pada Chinese cinnamon itu mengandung cinnamaldehyde juga, tapi tidak mengandung eugenol. Ya, dan aroma yang dihasilkan oleh Chinese cinnamon ini cenderung agak lebih pedas, lebih spicy dibandingkan dengan cinnamon oil. Nah, ini fragmennya. Fragmennya sebenarnya hampir sama ya. Dia memiliki sklerit, kemudian ada amilop juga ya. Nah, yang membedakan itu adalah dari serabut sklerenkimnya ya. Serabut sklerenkimnya itu dia lebih pendek dibandingkan dengan serabut sklerenkim pada Cinnamomum zeylanicum. Ya, yang berikutnya adalah tanaman Eleutheria cardamomum ya, atau Capulaga. Ini dari Cardamomum seed ya. Kemudian kandungan minyak atsirinya itu ada metabolit sekunder terpinil asetat. Terpinil asetat ini golongan monoterpen, ada sineol, ada starch, dan juga ada fix oil. Kemudian kalau Capulaga ini banyak digunakan sebagai flavoring agent ya. Baik, berikutnya ada fragmen spesifik yang akan saudara dapatkan pada Capulaga ya. Yang pertama ada epidermis, kemudian ini serabut sklerenkim. Ini serabut sklerenkim, kemudian ini dengan berkas pengangkut ya. Kemudian ada sklerenkim ya, ini ada sklerenkim. Kemudian ada hipodermis. Ini hipodermisnya bertumpuk dengan epidermis ya. Kemudian ini juga serabut sklerenkim. Kemudian ini adalah perisperm ya. Ini juga masih bagian dari sklerenkim ya. Kemudian ini adalah parenkim, nomor 11 ini parenkim. Ini juga parenkim. Dan di Capulaga tentu saja akan saudara dapatkan amilum ya. Juga akan saudara dapatkan kristal kalsium oksalat. Oke, tanaman berikutnya adalah Mentha piperetta. Mentha piperetta ini dari famili Labiatae. Sebenarnya ada 3 jenis mentha, yaitu Mentha piperetta, Mentha arvensis, dan Mentha spicata. Setiap jenis dari mentha tersebut menghasilkan essential oil atau minyak atsiri yang berbeda. Kalau dari Mentha piperetta, dia akan menghasilkan mint oil. Kemudian kalau dari Mentha spicata dia akan menghasilkan spermin oil. Kemudian kalau dari Mentha arvensis dia akan menghasilkan corn mint oil. Di mana kualitasnya yang paling bagus? Yang paling bagus adalah Mentha piperetta, juga karena kandungan mentolnya di dalam Mentha piperetta itu lebih tinggi dibandingkan
di dalam corn meal oil ataupun di dalam spearmint oil. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai karminatif, sebagai flavoring agent juga. Nah, menta oil ini juga digunakan sebagai bahan baku atau bahan aktif untuk sediaan dekongestan oil ya. Kemudian pada flavoring agent industri farmasi, mentol itu sering ditambahkan pada sediaan mouthwash, pasta gigi ya. Kemudian film strip, sediaan permen yang bentuknya film strip, yang bentuknya lapisan film strip ya, yang tipis-tipis itu. Kemudian, nah, apakah yang dipakai adalah oilnya? Tidak, yang dipakai adalah mentolnya ya. Kemudian fragmen spesifiknya adalah trikoma. Trikomanya adalah bentuk glandular. Ini penampakan melintangnya. Kemudian ini kalau saudara lihat melalui paradermal atas ataupun paradermal bawah. Jadi ini ada epidermis, kemudian ini adalah bagian dasar atau bagian bawah dari trikomanya. Kemudian ada berkas pengangkut juga ya. Karena dia dari bagian daun ya, maka ada palisade juga. Kemudian epidermis pasti ada epidermis atas dan bawah, dan tidak ada kristal kalsium oksalat. Kemudian yang terakhir ini adalah Zingiber officinale atau minyak jahe ya. Minyak jahe ini merupakan salah satu jenis minyak yang mengandung resin atau ada getahnya ketika dia diekstraksi. Apa kandungannya? Kandungannya adalah monoterpen, velandren, ada kamfen, ada sineol, citral, dan sesquiterpen. Saudara masih ingat kalau dia mengandung sesquiterpen, maka aroma harumnya itu tidak langsung tercium. Ya, jadi biasanya dibiarkan selama semalam dulu, baru akan kerasa sekali aroma jahenya. Kemudian ada kandungan resinnya juga. Digunakan sebagai apa Zingiber oil itu? Ada dua aktivitas farmakologi, yaitu sebagai anti-emetik untuk mual, kemudian sebagai anti-rematik. Jadi memang biasanya Zingiber oil ini banyak digunakan pada produk-produk yang diindikasikan untuk mual pada ibu hamil, dan produk-produk yang digunakan secara topikal untuk nyeri atau pegelinu. Ini fragmen spesifiknya ya. Jadi dia mengandung yang pertama adalah ada sel minyak yang berisi oleoresin. Jadi campuran antara minyak dan resin. Kemudian ada butir amilum ya. Kemudian ada serabut sklerenkim, ada parenkim juga, kemudian ada bekas pengangkut. Nah, yang terakhir adalah resin. Resin ini merupakan campuran antara essential oil, kemudian dan asam karboksilat. Biasanya resin ini akan wujudnya itu merupakan getah yang baunya itu harum. Ya. Nah, di mana saudara bisa mendapatkan resin? Yang pertama tadi ya pada jahe ya. Kemudian ini yang disimpan di resin sel. Kemudian kalau resinnya itu disimpan oleoresinnya disimpan dalam Schizogenous atau Schizodicygenous duct atau cavities, ini pada batang pinus ya, family Pinaceae. Turpentine oil. Turpentine oil itu campuran antara resin dan minyak atau oleoresin. Kemudian kalau resinnya disimpan di glandula hairs atau rambut penutup atau trikoma, ini bisa saudara dapatkan pada kanabis atau kanabis itu ganja ya. Jadi ganja itu di bagian daunnya itu banyak sekali trikomanya yang dia mengandung oleoresin. Nah, sekian untuk kuliah hari ini. Poinnya yang harus saudara pahami adalah yang pertama, perbedaan antara minyak atsiri dengan fixed oil ya. Kemudian yang kedua adalah metabolit sekunder apa saja yang dia termasuk minyak atsiri. Yang ketiga adalah bagaimana proses ekstraksinya.
Kemudian yang berikutnya adalah contoh-contoh dari beberapa tanaman yang mengandung minyak atsiri tadi. Sebenarnya di luar sana masih banyak sekali tanaman yang mengandung minyak atsiri ya. Kalau misalnya saudara tertarik, nanti di semester 7 ada mata kuliah aromaterapi yang akan membahas lebih detail tentang berbagai macam minyak atsiri. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.